Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema rezeki bukan dari ikhtiar melainkan dari rahmat Allah. Tema ini tidak mengajarkan malas berikhtiar melainkan agar mengetahui siapa di balik kemampuan ikhtiarnya kita. Hal ini saya kaji dengan kacamata ma'rifatullah di level hakikat. Ma'rifatullah ilmu mengenal Allah. Hakikat adalah kebenaran hakiki. Yang mana ma'rifatullah itu adalah pengajaran tentang syariat, yaitu peraturan-peraturan Allah bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tentang tarekat, yaitu tata cara atau kaidah mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupan, hakikat, inti, tujuan, kebenaran hakiki, yang kesemuanya itu jika dilakukan tidak memisahkan atau tidak menghilangkan salah satunya, maka disitulah yang disebut ma'rifatullah. Orang yang berhasil melakukan semua tahapan itu adalah orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal asmanya, mengenal sifat-sifatnya dan af'alnya atau perbuatannya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tema rezeki bukan dari ikhtiar melainkan dari rahmat Allah, saya berikan contoh di dalam kehidupan nyata. Saya kenal dua pengusaha nasi goreng di kota Surabaya yang kurang lebih 11 tahun yang lalu ketika saya dulu tinggal di kota Surabaya, dua pengusaha itu saya tanyakan berapa lama berdagang nasi goreng usaha itu. Kemudian mereka berdua menjawab intinya sudah bertahun-tahun, sudah lama. Lalu dua orang tadi di tempat yang terpisah dan waktu yang terpisah, saya tanyakan penghasilan paling kecil, paling minim itu berapa? Yang satunya mengatakan pernah berjualan sampai mendekati waktu subuh hanya laku 4 piring. Padahal biasanya habis dagangannya sekitar jam 11 malam. Sedangkan yang satunya mengatakan pernah berjualan semalaman itu hanya laku 1 piring. Padahal kedua pengusaha tersebut berusaha, berikhtiar, bahkan lebih keras dari hari-hari sebelumnya. Nah, dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya tentang ketentuan rezeki. Bukan dari ikhtiar, bukan dari gigihnya seseorang itu berikhtiar lalu mutlak rezekinya banyak. Seperti pemahaman orang-orang awam, kalau misalkan kita ingin kaya, harus giat bekerja. Nah, itu pemahaman yang salah. Walaupun tidak semuanya salah. Karena apa? Ikhtiar itu ada kaitannya dengan faktor X, dengan kegoiban, dengan takdir dari Allah yang tidak kita ketahui. Nah, ini yang ingin saya ajarkan kepada Anda semua supaya apa? Supaya nanti kalau berikhtiar tidak lupa mengkaitkan dengan ketentuan Allah. Sehingga tidak mempertuhankan ikhtiar, tidak berbuat syirik khaufi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi atas rahmat dari Allah, lalu melupakan Allah, sehingga nantinya kalau sukses berikhtiar menjadi orang kaya misalkan, tidak menyombongkan diri. Nah, tema ini tujuannya ke sana, supaya tidak melupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kejadian dua pengusaha nasi goreng itu yang sama-sama ikhtiar, dagangannya sama, harganya sama seperti hari sebelumnya, namun satunya itu hanya mampu menjual 1 piring, yang satunya hanya 4 piring sampai mendekati subuh. Nah, kalau dari segi ikhtiar itu sudah ikhtiar luar biasa. Yang satunya berkeliling hanya laku 1 piring, yang satunya berdiam di tempat
namun jamnya lebih banyak. Nah, untuk mengetahui tentang kajian ini diambil dari sudut pandang ilmu ma'rifatullah di level hakikat, maka kita harus mengetahui ilmu syariatnya terlebih dahulu. Syariat itu adalah peraturan. Allah firmankan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Agar kita mengikuti syariat itu, jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Ilmu syariat tentang ketentuan rezeki. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu bersabda tentang penciptaan manusia. Karena agak panjang, maka saya baca sebagian yang menyangkut dengan tema ini. Pada kalimat, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Pada hadis tersebut, kita diberitahu tentang rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan rezeki itu sudah ditetapkan di saat kita belum ikhtiar, di saat kita usia 4 bulan dalam janin kandungan ibu kita. Maksudnya ini adalah peluang dapat rezeki dari kita, dari Allah. Jadi peluang dapat rezeki itu sudah Allah ciptakan dan beserta kadarnya sampai kita wafat. Baik itu waktunya dalam memperolehnya. Nah, misalkan kita itu tahu ketentuan ini tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan oleh Allah, maka kita dengan mudah mengatur jadwal kita kerja. Tapi Allah merahasiakan itu untuk menguji kita. Keimanan kita dusta atau tidak, mau bersabar atau tidak. Jadi ada hikmah dari dirahasiakannya ketentuan rezeki itu. Oleh karena itu, kita harus tetap bergantung kepada Allah ketika berusaha, mohon diberikan petunjuk oleh Allah. Ya Allah yang maha penguasa atas segala macam rezeki semua makhluk. Bimbinglah hamba dalam bekerja, jangan sampai hamba mengikuti bisikan-bisikan setan, mengikuti bisikan hawa nafsu, yang jika memang waktunya hamba sudah pulang, maka berikan hamba petunjuk untuk segera pulang. Jangan sampai setan-setan itu membisik hamba sehingga hamba berjualan, menghilangkan atau meninggalkan kewajiban kepada engkau. Misalkan sholat, mengejar-ngejar rezeki tersebut, ternyata hari ini ditakdirkan hanya 4 piring. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau misalkan kita sudah berikhtiar, berhasil mencapai suatu target yang kita inginkan, jangan lupa itu semua atas karunia dan rahmat dari Allah. Kemampuan kita adalah dari Allah. Ya, kesehatan kita dari Allah. Otak kita sehingga mampu memikirkan strategi usaha. Pembeli yang datang kepada kita itu ciptaan Allah. Kalau tidak ada pembeli, maka sepintar apapun kita berusaha, tidak mungkin jualan kita, dagangan kita itu terbeli. Bumi tempat berpijak, kalau tidak ada bumi, maka kita tidak mungkin bisa jualan. Ya. Jadi apapun kebaikan itu datangnya dari Allah, maka ingatlah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Di dalam surah Asy-Syam, di dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi kemampuan kita berikhtiar di dalam hal mencapai rezeki, mencari rezeki, itu adalah karunia dan rahmat dari Allah yang sudah Allah berikan sebelum kita berikhtiar, sebelum kita lahir. Maka kita jangan sampai bertubi-tubi mengejar rezeki itu tanpa ilmu, tanpa ibadah. Dan tujuan kita bekerja itu, ingat, itu semua adalah ibadah jika kita mengetahui ilmu yang barusan saya baca itu. Semoga bermanfaat, jangan sampai lalai karena mengejar rezeki. Assalamualaikum.